this night is cold in the kingdom. I can feel you fade. Semuanya, perkenalkan, nama saya Ria Nur Cahyani dari Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Purwanto atau Bapak Ibu sebagai owner Kria Kayu Rikrok yang berada di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah, dalam video kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Purwanto mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi. Sebelumnya, Bapak Ibu akan menceritakan awal mula berdirinya Kria Kayu Rikrok ini. Nama saya Purwanto, tapi panggilannya Ipung. Tapi bukan siang Purwanto malam Purwanti ya. Terus saya berusaha di produser handicraft itu udah mulai dari 97 kena Krismon. Dulu kami pernah kerja di housekeeping di hotel, salah satu hotel Borobudur. Kami di housekeeping, tapi pada waktu itu kami kena PHK waktu itu 97-98, dari uang pesangon yang sekitar waktu itu 750. Kalau kita belikan lembu cuma dapat pedet itu anak lembu. Tapi kami berpikir mosok dari hotel mau ngerumput, bukan habitat kami harus adaptasi, dan akhirnya kami survei kecil-kecilan di Borobudur. Pada waktu itu kami bersama teman bahwa komoditas yang ada di Borobudur itu kurang lebih tahun itu 114 item. Ada makanan, ada batik, ada souvenir, kerajinan dan macam-macamnya. Dan baru 10% yang dibikin oleh masyarakat Borobudur atau Magelang. Masih kalau batik masih ada dari Solo, Klaten, Jogja dan sebagainya. Kalau Borobudur itu paling bisa bikin hanya wajik, enting-enting, makanan khas atau kuliner. Kami pakai limbah ramah lingkungan. Jadi kami cukup pakai kayu-kayu limbah orang bekas bikin rumah, bikin apa itu. Kalau di kampung diminta kan boleh. Kami kecil-kecilin, kami bikin menjadi pada waktu itu kita bikin mobil-mobilan. Tapi dengan perjalanan waktu juga produk itu pernah boom, kalau istilah kami menjadi produk Coca-Cola sudah tidak kompetitif lagi. Akhirnya kami bikin yang lainnya, dan sampai sekarang kita bikin ada di salah satunya itu ada beberapa item, ada sekitar 70 item produk. Ada mobil-mobilan, ada fungsional, ada tempat tisu, ada sendok, ada sendok garpu, ada irus dan sebagainya. Dan sampai saat ini yang masih eksis diantaranya itu pensil gaul. Kita namain ini pensil gaul karena itu segmen pasarnya untuk anak-anak. Pensil gaul itu variannya ada sekitar 100-an lah item, dengan konsep pakaian adat dari Sabang sampai Merauke. Itu itemnya kurang lebih juga 100. Terus ada pensil batik, pensil raja dan ratu dan raja, berbagai pose, ada yang ketawa, nangis dan macam-macam. Historis kami, branded kami yaitu Kria Kayu Limbah Ramah Lingkungan, Kria atau Kria Kayu Rikrok. Rikrok itu ada dua versi. Versi 1 Rikrok itu kode sama jangkrik, tapi ada versi orisinil itu dulu kami sekitar 97-98 kami dapat order dari orang Spanyol, yaitu gangsing berwujud kayu warna-warni. Waktu itu kami belum bisa 100% bikin, kami masih kerjasama dengan Pucang, dengan Pring Surat. Kami hanya finishing waktu itu kami ditarget 3 bulan kalau nggak salah 35.000 item, kami hanya bisa produksi 25 item. Akhirnya kami kena klaim. Pada waktu itu anak-anak, kami memperdayakan anak-anak waktu itu ikut sekolah panjang karena kerja di Rikrok. Akhirnya dari itu sebagai lokal branding kami daftarkan waktu itu ke HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, dan lolos menjadi nama workshop kami atau showroom kami Rikrok. Itu versi orisinilnya. Tapi versi setelah itu kami beberapa tahun kemudian kami pameran di JCC Jakarta International Convention Center. Pada waktu itu ketemu dengan wartawan Kompas, itu tanya, Pak Ipung, apa nama Rikrok? Rikrok saya ceritakan ini
versinya seperti ini. Akhirnya dengan beliau gimana biar menjual, kami poles atau kami berikan telling story, pokoknya cerita marketing modern, bahwa sebuah nama itu tidak boleh jauh, tidak boleh panjang-panjang, syukur-syukur hanya dari beberapa suku kata. Rikrok nyambung karena Rikrok itu hanya dari RIK, ROK, hanya dibalik huruf hidupnya, vokalnya I dan O, Rikrok. Akhirnya masuklah, jadi tidak terlalu panjang. Dan satunya Rikrok, nama produser handicraft atau nama workshop kami, Rikrok. Seperti itu ceritanya. Kami dari waktu COVID, kami lupa bulannya, itu sebenarnya kami H-4 itu kami udah ada order, yaitu dari 4 grup. Itu 4 grup itu sekitar 60 juta, kami cancel semua karena waktu itu sudah tidak boleh keluar kegiatan. Akhirnya kami DP itu kami kembalikan, tapi tidak hilang, tapi tidak kami kembalikan, tapi sebagai DP nanti kalau udah new normal atau udah COVID udah bisa untuk kegiatan lagi. Jelas kami dengan adanya COVID itu kami kena yang namanya pariwisata adalah pendongkrak kegiatan yang lainnya. Sekarang dengan adanya penerbangan off, hotel tidak ada tamu, otomatis tidak ada perjalanan wisata, Borobudur tutup, ya akhirnya kami kena dampak yang sangat telak, paling enggak 100% lah, karena kami tidak ada tamu. Kami mau jualan kemana? Impactnya karena produk kami adalah produk handicraft untuk souvenir dan macam-macamnya. Kami sangat telak sekali dengan adanya PSBB, dengan Borobudur tidak dibuka. Selain di bidang ekonomi, di bidang sosial juga mengalami dampak yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, dari narasumber kedua saya ini akan menceritakan tentang perubahan sosial yang terjadi di Desa Wanurejo. Perkenalkan, nama saya Novia Nafisa. Di sini saya akan menjelaskan dampak pandemi COVID terhadap sosial budaya di Desa Wanurejo. Sebelum pandemi mungkin banyak terjadi kegiatan seperti gotong royong, berkumpul dengan tetangga, masih banyak lagi. Itu dilakukan bahkan setiap minggunya bisa 1-2 kali. Mungkin karena terjadi COVID, hal itu tidak dilakukan kembali. Bahkan selama 1 tahun ini kegiatan tersebut tidak dilakukan di desa. Selanjutnya ada kebiasaan baru juga yang diterapkan di desa kami sebagai desa wisata, dengan memakai masker untuk keluar rumah, menggunakan hand sanitizer, kemudian mencuci tangan secara rutin dengan air yang mengalir. Begitu mungkin kebiasaan baru yang kita terapkan. Nah, itu dia serangkaian video yang telah saya buat dengan judul Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19 di Desa Wanurejo. Nah, sekian. Terima kasih telah menonton.